Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Saya Pendeta Yupri, Pendeta Resort GKI Pruk Cahu, akan mengajak kita bersama-sama pada pagi ini untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang kami panggil sembah dalam Tuhan Yesus, saat ini kami ingin bersama-sama membaca dan merenungkan akan sabda firman-Mu. Biarlah kiranya Engkau memimpin kami dalam kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat mengerti, memahami akan firman-Mu, dan melakukannya. Demikian juga hamba-Mu mendapat kasih karunia untuk dapat menyampaikannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi dasar pemberitaan pada saat ini diambil dari kitab Perjanjian Baru, yaitu Galatia pasal 4 ayat 21 sampai pasal 5 ayat yang pertama, di bawah perikop Hagar dan Sara serta kemerdekaan Kristen. Yang demikian bunyinya. Katakanlah kepadaku, hai kamu yang mau hidup di bawah hukum Taurat. Tidakkah kamu mendengarkan hukum Taurat? Bukankah ada tertulis bahwa Abraham mempunyai 2 anak, seorang dari perempuan yang menjadi hambanya dan seorang dari perempuan yang merdeka. Tetapi anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu diperanakkan menurut daging, dan anak dari perempuan yang merdeka itu oleh karena janji. Ini adalah suatu kiasan, sebab kedua perempuan itu adalah kedua ketentuan Allah. Yang satu berasal dari Gunung Sinai dan melahirkan anak-anak perhambaan, itulah Hagar. Hagar ialah Gunung Sinai di tanah Arab, dan ia sama dengan Yerusalem yang sekarang, karena ia hidup dalam perhambaan dengan anak-anaknya. Tetapi Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka, dan ialah ibu kita. Karena ada tertulis, bersukacitalah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan, bergembiralah dan bersoraklah hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Dan kamu, saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak adalah anak-anak janji. Tetapi seperti dahulu, dia yang diperanakkan menurut daging menganiaya yang diperanakkan menurut roh. Demikian juga sekarang ini. Tetapi apa kata nas kitab suci? Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak perempuan merdeka itu. Karena itu saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak hamba perempuan, melainkan anak-anak perempuan merdeka. Perikop kedua, kemerdekaan Kristen. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, apakah orang Kristen perlu atau harus mentaati hukum agama Yahudi? Dalam surat kepada jemaat Galatia ini, Paulus menyatakan bahwa orang Kristen tidak perlu mentaati akan hukum agama Yahudi. Satu-satunya dasar yang benar untuk kehidupan iman Kristen adalah percaya kepada Yesus. Dengan kepercayaan itu, hubungan antara Allah dan manusia menjadi baik. Namun saudara-saudara, orang-orang yang menjadi penentang Paulus, yang datang ke jemaat-jemaat untuk mengacaukan jemaat Tuhan, mengatakan dan berpendapat bahwa untuk berbalik kembali kepada Allah, seseorang harus mentaati atau melakukan hukum agama Yahudi. Salah satunya adalah sunat. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, surat Paulus kepada jemaat Galatia
di mana jemaat ini berada di sebuah provinsi di Asia Kecil, itu ditulis untuk menolong orang-orang yang telah disesatkan oleh ajaran-ajaran yang salah itu, supaya mereka kembali taat kepada ajaran yang benar. Seperti dalam nas kita hari ini, Paulus mengumpamakan orang-orang Galatia yang percaya itu, yang percaya kepada Allah melalui Yesus Kristus, adalah anak-anak perjanjian dari perempuan bebas. Mereka adalah ahli waris kerajaan surga. Dan orang-orang Yahudi atau penentang Paulus yang menyesatkan jemaat dengan ajaran bahwa orang-orang perlu melakukan hukum Yahudi agar selamat, diumpamakan sebagai anak-anak dari perempuan yang menjadi hamba. Nah, mereka ini ingin menyesatkan jemaat yang percaya, yang mana diumpamakan dalam ayat yang ke-29 itu, yaitu ingin menganiaya anak perjanjian. Atau anak yang diperanakan daging ini ingin menganiaya anak yang diperanakan menurut roh. Jadi menganiaya ini dimaksudkan yaitu menyesatkan jemaat yang sudah percaya kepada Yesus. Nah, jadi dalam nas kita hari ini Paulus menyatakan agar para penyesat ini lebih baik diusir saja dari jemaat. Seperti yang dinyatakan dalam ayat yang ke-30. Dikatakan demikian, tetapi apa? Kata nas kitab suci, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya. Jadi di situ Paulus memerintahkan kepada jemaat untuk mengusir para penyesat itu dari jemaat. Agar jemaat aman, tidak ada ancaman dari penyesat, tetap hidup dalam ajaran yang benar, dan tidak lagi menerima ajaran yang salah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan yang diperhadapkan bagi kita pada saat ini, dinyatakan bagi kita bahwa saat kita percaya kepada Yesus, menerima Ia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita adalah anak-anak Allah atau anak-anak perjanjian yang berhak menerima, mewarisi janji Allah, yaitu kerajaan surga. Nah, keselamatan kita bukan karena melakukan perkara-perkara lahiriah. Karena itu mari waspada. Karena banyak ajaran-ajaran sekarang yang berusaha untuk menyesatkan kita. Salah satu ajarannya yaitu bahwa keselamatan juga diperoleh karena perbuatan-perbuatan lahiriah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sebenarnya perbuatan-perbuatan lahiriah akan mengikuti seseorang secara otomatis saat ia percaya kepada Yesus. Karena orang-orang yang percaya dan bertobat pasti hidupnya berubah karena ia percaya. Dan ketika ia berubah, maka ia akan berbuah, saudara-saudara, dalam hidup dan kehidupannya. Seperti Alkitab mengatakan, ia akan berbuah, ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Jadi perbuatan lahiriahnya menunjukkan bahwa dosanya diampuni dan ia diterima oleh Tuhan. Seperti dikatakan dalam Lukas pasal 7 ayat 47. Tetapi orang yang sedikit diampuni, maka sedikit pula berbuat kasih. Jadi perbuatan lahiriah dalam kehidupan kita orang percaya
adalah bukti bahwa hidupnya telah menerima Yesus. Ia hidup dalam pertobatan. Jadi bukan sebaliknya, perbuatan lahiriahnya agar ia dapat menggapai masuk surga. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi jika kita mengandalkan perbuatan lahiriah kita tidak akan selamat. Karena perbuatan-perbuatan lahiriah kita adalah kejijikan di mata Tuhan. Tidak ada saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus yang dapat membuat Tuhan terkesan atau membuat kita masuk kerajaan surga karena perbuatan baik. Hanya karena iman terhadap Tuhan Yesuslah yang membuat kita selamat. Karena itu mari kita jaga iman kita. Jangan lemah, goyah saat cobaan datang silih berganti. Seperti saat ini, yaitu saat pandemi COVID-19 begitu luar biasa menghantam muka bumi ini. Tetaplah percaya saudara-saudara. Andalkanlah Tuhan. Karena mujizatnya nyata bagi orang-orang yang percaya dan mengandalkan Dia. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Saudara, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang kami panggil sembah dalam Tuhan Yesus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang telah diperdengarkan kepada kami. Biarlah kami hidup dalam kehendak-Mu, beriman, meskipun saat ini hidup kami mengalami berbagai cobaan, tantangan, rintangan. Bahkan COVID-19 saat ini begitu luar biasa menyerbu akan hidup dan kehidupan kami di dunia ini. Kami mohon biarlah kasih Tuhan menguatkan kami, melindungi kami, menutup bungkus kami dalam kuasa Roh Kudus, sehingga kami boleh selamat tinggal diam bersama-sama dengan keluarga kami. Bapa dalam Tuhan Yesus, saat ini kami ingin berdoa bagi pemerintah bangsa negara kami, dari tingkat pusat sampai tingkat daerah, agar diberikan kemampuan, hikmat, dan kebijaksanaan dalam memimpin bangsa dan negara kami, bahkan keberanian untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 saat ini. Kami tahu Tuhan begitu luar biasa tantangan yang mereka hadapi. Karena itu kami mohon Tuhan menolong mereka. Demikian juga bagi mereka yang berjuang di garda terdepan, para relawan, dokter, perawat, atau para medis. Biarlah kiranya kasih setia Tuhan melindungi mereka, menutup bungkus dalam kuasa Roh Kudus, agar mereka dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dan terhindar dari wabah ini. Tolong mereka, berkati keluarga mereka yang terpindah mereka. Biarlah jamahan lawatan Tuhan juga boleh terjadi atas hidup dan kehidupan mereka. Jikalau saat ini mereka dalam keadaan ketakutan, gentar, Tuhan berikan kembali mereka kekuatan. Jikalau saat ini mereka kehilangan pengharapan, biarlah kiranya Tuhan memberikan kepada mereka kembali kepercayaan. Berkatilah ya Tuhan setiap pasien yang mereka tangani, sehingga boleh mereka memperoleh kesembuhan. Bapa dalam Tuhan Yesus, demikian juga pada saat ini, bagi mereka yang terdampak akan wabah ini, Tuhan berbelas kasihan kepada mereka. Mereka yang kehilangan pekerjaan, mereka yang mungkin jatuh miskin, mereka yang mengalami banyak pergumulan dan persoalan. Tuhan, biarlah Engkau menjadi jawaban dalam masalah hidup mereka.
Bapa dalam Tuhan Yesus, selamatkanlah bangsa dan negara kami. Selamatkanlah daerah kami. Ampunilah dosa dan salah kami. Kasihanilah kami. Demikian juga kami berdoa bagi mereka yang dikarantina, baik itu di tempat-tempat karantina ataupun isolasi secara mandiri, ataupun mereka yang memang ada di penampungan. Tuhan kasihanilah mereka, berikan ketabahan, kesabaran, kekuatan. Demikian juga mereka yang terjangkit kan virus ini, biarlah Tuhan memberikan penghiburan, sebab di dalam Tuhanlah ada jawaban. Kesembuhan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Bapa dalam Tuhan Yesus, Engkau mengangkat setiap keluh-keluhan, kesah mereka, sakit penyakit yang ada pada mereka. Ya Tuhan, demikian juga saat ini kami ingin berdoa untuk jemaat-Mu Tumbang Bana atau Narui. Biarlah belas kasihan Tuhan juga boleh menaungi jemaat di sana. Biarlah jemaat di sana boleh bertumbuh dalam iman dan percaya, semakin mengasihi Tuhan. Engkau memberkati program atau layanan gereja. Engkau memberkati para penatua diakon, guru sekolah minggu, bahkan mungkin di sana pendeta atau vikaris yang bekerja di ladang Tuhan begitu luar biasa. Biarlah kiranya ya Tuhan, mereka dipimpin disertai oleh Tuhan, dan semakin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan kepada Tuhan. Demikian juga mereka yang gentar dikuatkan, mereka yang sesat dibawa pulang, sehingga sungguh di jemaat Bana Narui terjadi yaitu ledakan akan penyelamatan terhadap jiwa-jiwa, dan demikian juga nama Tuhan boleh dipermuliakan. Bapa dalam Tuhan Yesus, ini doa kami. Kami satukan doa kami dengan doa yang pernah Tuhan ajarkan, dan saat kami bersama ucapkan demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan.